Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dini wa ala alihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru di Sekolah PTD SMP 2 Rawamangun. Yang pertama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sekolahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya dan Bapak Tri Pujono akan mendiseminasi aksi nyata budaya positif. Yang pertama, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang telah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan sambutan ya pada hari ini. Ini adalah kali ketiga kalinya ya kita bertemu dalam rangka diseminasi bagi guru PDP di PTD SMP 2 Rawamangun. Harapan saya ya ke depannya ya, mudah-mudahan nanti apa yang didapatkan oleh Bapak Ibu calon PTD ya, agar dapat dioptimalkan ya di sekolah dan agar dapat diterapkan dan dapat disampaikan kepada teman-teman ya, agar mereka bisa menginspirasi ya, agar mereka bisa menginspirasi dari Bapak Ibu CDP. Untuk selanjutnya ya, pada kesempatan hari ini ya, saya minta ya kepada Bapak Ibu CDP ya, agar ya untuk kedepannya lebih fokus kepada apa yang akan dilaksanakan untuk kedepannya ya. Misalnya tentang tugas apa yang diberikan oleh Bapak Ibu pembimbing dari CDP. Itu saja ya, ucapan terima kasih juga dari kami ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya nanti sekolah kita akan lebih maju, lebih baik ya, lebih termotivasi dan anak-anak kita akan lebih giat dalam belajar. Itu saja sambutan dari kami ya. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya, sebelum pembukaan diseminasi, mari kita ice breaking terlebih dahulu, Bapak Ibu. Monggo berdiri Bu, Pak Bu. Nanti tangannya yang satu ini, yang satu telunjuk mengangkat ya. Nanti jika saya mengucap tangkap Eli, maka tangan yang sebelahnya harus tangkap ya. Nangkap tangan yang sebelahnya. Bapak Ari nangkap telunjuknya Bu Siti ya. Ibu yang sini.
Pada suatu hari di sebuah desa ada seorang anak kembar 3, yaitu yang bernama Ella, Elo, dan Eli. Nanti ketika saya menyebutkan Eli, maka langsung segera ditangkap. Ya, ya. Pada suatu hari di sebuah desa ada seorang anak kembar 4, yaitu yang pertama yang bernama Ella, Elo, Eli. Dan Elo. Suatu hari ketiga anak tersebut bermain di luar halaman dan Elo pergi ke taman. Ella pergi ke rumah dan Eli. Oke, udah baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelum kesepakatan forum desiminasi dimulai, mari kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kesepakatannya menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya apa? Kesepakatan sebelum acara dimulai berdoa. Gimana? Berdoa sebelum dan sesudah. Sepakat? Sepakat. Nah, kesepakatan forum desiminasinya yang pertama menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, berdoa, aktif dalam diskusi, izin ketika keluar forum, serius tapi santai, silent handphone. Nah, tadi kita belum berdoa. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu saya, Bapak Ibu guru mungkin sudah sangat paham sekali, yaitu Nur Intan Sukma Devi Soleha, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 2 Raman Endra, Kabupaten Lampung Timur. Nah, desiminasi ini ada 6 materi, yaitu yang pertama tentang disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, dan ketiga keyakinan sekolah atau kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam segitiga restitusi. Nah, dari 6 materi ini akan dibagi 2, yaitu saya dengan Bapak Tri Pujono. Saya sendiri akan menyampaikan materi tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia,
keyakinan sekolah atau kelas, dan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Tri Pujono. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep dari keenam materi tersebut. Selanjutnya materinya yaitu akan disampaikan oleh Bapak Tri Pujono. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah seru tadi bersama Bu Intan materi 1 sampai 3, maka tibalah kita melanjutkan materi yang ke-4, 5, dan 6. Baik Bapak Ibu, sudah kenal semua, tapi saya perkenalkan kembali. Baik, terima kasih. Di sini saya Tri Pujono, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Di sini saya dan Bu Intan ini melakukan diseminasi atau penyampaian materi baik kepada Bapak Ibu sekalian, yang kedepannya kita bersama bisa saling berkolaborasi untuk membuat diantaranya yang sudah disampaikan tadi, disiplin positif, kemudian keyakinan kelas ke sekolah-sekolah kita masing-masing atau sekolah kita bersama. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ice breaking, berarti sudah fokusnya bertambah, maka kita akan melanjutkan ke materi. Di sini Bapak Ibu, ini materinya yang merujuk kepada anak tersebut perlu dibuatkan suatu disiplin positif. Karena diantaranya di sini, setiap anak atau setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Kita juga memiliki kebutuhan dasar manusia. Contoh sederhananya yang paling mendasar dari kebutuhan dasar manusia adalah ketika kita sudah siang, maka perut kita sudah mulai bernyanyi atau keroncongan. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Suatu pernyataan yaitu ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau melanggar kebajikan, hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka atau ada kebutuhan dasar dari siswa kita yang belum terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar yang seperti apa yang belum terpenuhi? Next. Nah, ternyata kebutuhan dasar bagi manusia atau bagi murid itu ada beberapa. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Ya. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kebutuhan yang paling mendasari setiap manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Bertahan hidup diantaranya yaitu adalah makan. Bapak Ibu, mungkin terkadang anak didik kita ketika sudah siang fokus belajarnya kurang, diantaranya itu karena mungkin perutnya dari pagi belum terisi karena mereka belum sarapan. Nah, karena belum sarapan, maka kebutuhan hidup yang pertama bagi mereka belum terpenuhi, sehingga mereka sudah ribut untuk ingin jajan di kantin atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nih, kasih sayang, mungkin di antara anak didik kita ada yang mendapatkan kasih sayang yang lebih dari orang tuanya, ada yang kurang, atau ada yang tidak, bahkan mungkin karena beragam dari karakter siswa kita dan kehidupan mereka bersama, dan kita sebagai guru harus memahami itu. Maka melalui diseminasi ini kita juga sedikit banyak akan menambahkan ilmu bahwa mereka juga
memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi sepenuhnya. Kemudian yang selanjutnya yang benar itu adalah penguasaan. Anak-anak didik kita khususnya SD ini jiwanya meronta-ronta karena memang belajar. Mereka ingin berkuasa atau memiliki penguasaan. Kemudian ada kebebasan, mereka ingin bebas. Tuh, mereka mencari kebebasan karena mungkin di rumah atau di rumah sudah penat, maka ketika belajar mereka ingin bebas. Maka oleh menteri kita itu dimunculkanlah Merdeka Belajar yang kita sekarang juga disuruh untuk belajar kembali. Murid itu kita harus berhamba pada murid, kita harus menjunjung tinggi murid dan semua berpusat pada murid. Murid diberikan kebebasan. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan. Kita tidak boleh lagi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan disiplin positif. Kita harus berhamba pada murid atau menjunjung prinsip bahwa memerdekakan murid mungkin berat, tapi itu kita perlu memahami peraturan yang sekarang karena peraturan dari tahun ke tahun sudah berubah. Nih, ada beberapa hal yang mendasari mereka mungkin berbuat kesalahan. Di antaranya itu ada kesenangan, mereka senang dengan gaya belajar mereka. Ada yang gaya belajarnya sambil mendengarkan lagu, mungkin anak, ada yang gaya belajarnya senangnya dengan menggambar, ada yang memang berbicara, ada yang di olahraga atau di hal-hal lainnya. Itulah kebutuhan-kebutuhan mereka dan tidak bisa disamaratakan. Kalau kita ada 10 anak, maka 10 anak itu adalah 10 anak yang spesial, yang memiliki keunikan masing-masing. Ada kalanya kita tadi membuat yang namanya disiplin positif sebagai acuan untuk menyamaratakan mereka. Tetapi ketika prakteknya tentu berdasarkan kebutuhan dasar manusia, mungkin ada kebutuhan dasar dari mereka yang belum terpenuhi sehingga mereka membuat perbedaan atau membuat kesalahan. Next. Nah, dari hal tadi kita akan belajar dari sebuah kasus. Ini ada kasusnya Bu Siti ternyata. Ibu Siti, guru wali kelas 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa atau sering merebut. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Siti, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Yuk, apa kira-kira alasannya? Ya, kenapa kok sering merebut makanan mereka? Ini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Oke, kita akan lihat tuh alasan yang pertama. Bangkok atau yang lainnya. Alasan yang pertama karena Tommy itu lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Tommy itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Jadi itu Bapak Ibu. Di sini kita tidak boleh langsung menghakimi murid nakal atau yang lain, karena berdasarkan budaya positif mungkin ada beberapa hal dari kebutuhan dasar manusia atau anak yang belum terpenuhi. Alasan yang kedua yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahukan orang tuanya,
sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi itu beberapa alasannya. Ingin mendapatkan perhatian. Next, selanjutnya Bu. Kasus yang alasan yang ketiga, karena temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu tentang kekuasaan. Next. Kemudian yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, jikui jajannya dari teman-temannya, karena ingin memakan makanan yang berbeda. Maka itu dia akan merasa bebas. Next. Itu alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya, atau jahil. Teman-temannya susah atau yang lain, dia merasa justru senang karena jahil. Nah itu, jadi itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami. Jadi mungkin anak-anak kita sering melakukan karena ada beberapa alasan tertentu. Nah kemudian dari beberapa kasus itu kita harus memposisikan diri kita sebagai guru. Itu diantaranya ada posisi kontrol restitusi, atau posisi seorang guru ketika menghadapi anak-anak didik kita yang keluar dari keyakinan kelas. Next. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, yaitu ini yang paling keras sendiri, adalah seorang guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah atau merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Guru sebagai manajer. Dari kelima ini tentu kita memiliki di antara posisi yang seperti apa. Nah, di manakah posisi Bapak Ibu guru sekalian? Penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Di manakah posisi yang paling baik? Nanti akan kita tahu bersama. Next. Nah, inilah posisi kontrol. Ya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. Biasanya kalau sebagai hukuman dan rasa bersalah, siswa itu akan melakukan sesuatu karena memang menghindari dari hukuman. Tuh. Kalau sebagai teman atau pemantau itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Tapi kalau sebagai manajer itu menghargai diri sendiri. Tuh. Kemudian sebagai penghukum, guru berbuat itu diantara dia menghardik, menunjuk-nunjuk kepada murid. Nih, kemudian pembuat rasa bersalah itu biasanya guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya kalian seperti ini. Kemudian ada kata-kata ibu kecewa dengan perbuatan kalian. Jadi guru merendah sehingga anak itu akan merasa bersalah atas perbuatannya. Kemudian sebagai teman akan membuatkan alasan-alasan muridnya
Itu alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian untuk sebagai pemantau itu untuk menghitung atau mengukur atau memantau, melihat kegiatan-kegiatannya. Kemudian manajer itu sebagai mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengapa kok dia melakukan dan sebagainya beserta alasan-alasannya. Kemudian dilanjutkan semua di sini di antara hasilnya. Ya, kita langsung ke hasil saja. Untuk biasanya ketika penghukum atau itu murid akan memberontak atau menyalahkan orang lain atau mencari alasan. Tuh. Kemudian pembuat rasa bersalah itu mereka akan menyembunyikan atau menyangkal, berusaha menutupi perbuatannya. Kalau sebagai teman akan tergantungan kepada kita, mereka akan merasa nyaman, tetapi kadang mereka tergantung kepada kita. Jika ketemu dengan guru yang lain akan berbeda lagi. Kemudian sebagai pemantau dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Ketika diawasi ya dia bekerja atau mengerjakan sesuatu dengan baik. Tapi ketika tidak diawasi maka dia akan memberontak atau berbuat salah. Kemudian kalau sebagai manajer itu akan menguatkan diri, maka di situ nanti akan terlihat yang baik. Kemudian murid ketika penghukum yaitu biasanya mereka berkata biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu berkata kepada gurunya seperti itu, didengar telinga kanan keluar telinga kiri. Kemudian ketika membuat rasa bersalah akan muncul kata-kata maafkan saya kepada guru tersebut, walaupun terkadang besok mengulangi kembali. Kemudian ketika sebagai teman saya pikir bapak ibu atau teman, nah dia kata-katanya sebagai teman itu akan setara atau kurang menghargai guru biasanya. Kemudian kalau sebagai pemantau yaitu berapa banyak bintang yang saya harus peroleh atau mendapatkan penghargaan. Kemudian kalau sebagai manajer yaitu bagaimana cara saya memperbaiki keadaan atau berusaha menjadi yang terbaik. Kemudian dampak yang dirasakan ketika guru memposisikan sebagai penghukum. Siswa yang pertama akan mengulangi kesalahan ketika dihukum, karena dia merasa bahwa besok juga akan dihukum seperti itu. Kemudian ketika mengulangi lagi sama. Kemudian pembuat rasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Kemudian sebagai teman lemah, tidak mandiri dan tergantung, murid akan menjadi ketergantungan. Kemudian pemantau yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya atau untuk muridnya. Kemudian sebagai manajer akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri atau memperbaiki dari hal-hal yang dilakukan sehingga murid akan menjadi lebih baik. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, manakah yang paling baik Bapak Ibu? Ya, sebagai manajer. Nah, jadi posisi kontrol restitusi, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, caranya seperti apa? Itu nanti akan kita bahas. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya untuk memperbaiki dari kesalahan yang telah dilakukan oleh murid tersebut. Next. Kemudian posisi kontrol restitusi, selain itu
Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid, karena murid akan bertanggung jawab atas berbagai hal yang harus dikerjakan. Nah, penyelesaian terhadap suatu masalah ketika murid tidak melakukan keyakinan kelas atau ketika murid melanggar dari keyakinan kelas, diantaranya yaitu kita sebagai guru harus menerapkan tahap yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ini yang mungkin berat karena kita harus meluangkan waktu dan melakukan hal-hal yang mengacu pada segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah validasi tindakan yang salah atau mencari titik kesalahan siswa. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah menstabilkan identitas atau menanyakan identitas siswa. Kemudian validasi tindakan yang salah atau mencari apa yang kesalahan yang dilakukan siswa. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan apa yang sudah mereka langgar atau mereka hindari, sehingga mereka harus mencari solusinya atau memecahkan solusi permasalahan terhadap segitiga restitusi. Jadi siswanya yang berusaha mencari perbaikan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Dari siswa yang gagal menjadi siswa yang sukses. Mereka yang sering melakukan kesalahan dicari alasan-alasannya sehingga mereka nanti akan mengintrospeksi diri mereka menjadi lebih baik. Next. Kemudian yang selanjutnya ada menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar. Kemudian Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, inilah kata-kata yang digunakan untuk menstabilkan identitas siswa. Dari yang tadinya mereka kita panggil adalah siswa yang gagal dan merasa bersalah, kita bangun motivasinya melalui kalimat-kalimat tersebut. Distabilkan identitasnya sehingga mereka merasa menjadi lebih termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Next. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dan validasi tindakan yang salah, ada beberapa kata yang bisa digunakan, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Ini beberapa validasi tindakan yang salah untuk mencari penyelesaian.
Dan menanyakan keyakinan atau tahapan yang terakhir. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dari tindakan yang salah dimunculkan motivasinya sehingga akan menjadi solusi apa yang dapat dilakukan oleh siswa, mulai dari meminta maaf kalau mereka memukul teman atau yang lain, kalau mereka melanggar keyakinannya dengan membuang sampah, maka mereka langsung memperbaikinya dengan kembali membersihkan sampah yang mereka buang. Dan menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percayai di sekolah kita, kemudian nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan? Kemudian ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu beberapa hal yang harus dimunculkan ketika menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu tadi materi dari kami atau dari kami berdua, dari Bu Intan dan saya, dari mulai yang awal yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ada 6 materi yang sudah kami sampaikan. Kemudian di sini juga ada kata-kata seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep 6 dari konsep budaya positif. Saya ataupun Bu Intan itu tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut secara sendiri-sendiri. Maka apa yang sudah saya dapatkan atau ilmu yang kami dapatkan harus kami diseminasikan ke sekolah atau kami sampaikan ke sekolah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kami berdua, mengetahui apa itu disiplin positif yang digembar-gemborkan oleh menteri kita sekarang. Disiplin positif yang muaranya akan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 ciri profil pelajar Pancasila yang sudah dibahas tadi. Nah, itu adalah tujuan atau muara utama dari pelakuan disiplin positif. Jadi intinya dari sini adalah mengetahui disiplin positif, kemudian motivasi dari siswa. Maka motivasi tadi yang paling penting adalah motivasi yang timbul dari diri mereka sendiri atau motivasi intrinsik. Kemudian menyepakati keyakinan kelas. Mungkin sudah ada Bapak Ibu yang buat keyakinan kelas, tapi kalau ada yang belum, nanti bisa membuat bersama-sama di kelasnya masing-masing. Ketika keyakinan kelas sudah ada, nanti dipadukan dari kelas 1 sampai kelas 6, diambil poin-poin positifnya, maka akan muncullah yang namanya nanti keyakinan sekolah. Ketika keyakinan sekolah sudah terwujud, maka sekolah akan menjadi nyaman, tentram, aman, dan pembelajaran akan lebih bermakna. Dan dari siapakah harus memulai itu? Yaitu mulai dari diri masing-masing. Tidak bisa kita melakukan tanpa diri kita merasa ingin melakukan hal kebaikan tersebut. Karena tadi setiap orang memiliki perbedaan, atau setiap manusia, siswa kita memiliki kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi. Tapi kita harus berusaha sebagai guru, poin utamanya yaitu tadi memahami kebutuhan dasar manusia atau siswa kita. Mungkin di kelas 1, kelas 2
sampai dengan kelas 6 ini kebutuhan dasar mereka banyak yang belum terpenuhi. Apalagi kalau kita lihat di sisi dari siswa kita banyak yang tidak mendapatkan pendampingan dari orang tua, sehingga mungkin ada kebutuhan dasar dari mereka yang belum terpenuhi. Mungkin dari ke-6 materi itu ada yang akan ibu atau bapak tanyakan? Monggo. Cukup, tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah jelas. Kalau semuanya sudah jelas, maka saya ingin mendapatkan kejelasan tersebut dengan menuliskan poin apa yang sudah didapatkan tadi, sehingga Bapak Ibu mendapatkan poin yang bisa diambil dari materi pertama sampai dengan materi ke-6. Silakan dituliskan, terserah Bapak Ibu poin mana yang paling mungkin menyentuh hati Bapak Ibu sekalian untuk dilakukan, atau mungkin dirubah atau diyakini untuk melakukan perubahan. Tentunya poin-poin yang positif yang bisa membangun kelas kita ataupun sekolah kita. Tidak perlu panjang-panjang, Bu, poin positifnya satu saja. Sudah Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Contohnya guru di dalam kelas, di dalam sekolah berperan sebagai manajer. Sangat bagus sekali, semoga bisa mewujudkannya sehingga pembelajarannya akan lebih baik. Siapa lagi yang sudah? Sebagai manajer, luar biasa. Selanjutnya, disiplin positif sangat berpengaruh pada guru dan murid untuk lebih baik lagi dalam perkembangan sekolah. Baik, terima kasih. Ini sebuah masukan bagi kita semua agar kedepannya kita harus membuat penerapan atau keyakinan sekolah sehingga disiplin positif dapat terwujudkan. Dan seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Contohnya, guru harus menerapkan disiplin yang positif. Wah, luar biasa, ini masukan untuk guru-guru kita harus menerapkan disiplin positif sehingga bisa ditularkan kepada murid-murid kita semuanya. Luar biasa, sudah sangat baik Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ada pertanyaan atau belum? Oh, sudah cukup? Sudah lelah? Sudah lapar? Alhamdulillah. Kalau sudah lapar berarti kita tidak boleh melanggar kebutuhan dasar manusia ya. Karena salah satu kebutuhan dasarnya tadi tentang akan makanan atau kebutuhan hidup. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Semoga
dari apa yang kami sampaikan dari poin 1 sampai 6 ada yang membekas di diri Bapak Ibu sekalian, sehingga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, atau datangnya kami menyampaikan materi ini ada sedikit pengaruh ke Bapak Ibu. Kalau yang kami harapkan justru besar ya, tapi minimal ada yang bisa kita rubah baik di kelas, untuk kita sendiri ataupun untuk sekolah dengan tujuan yang lebih baik lagi. Baik, kalau cukup, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika kami dalam menyampaikan ada kata-kata yang salah. Kemudian marilah kita ucapkan hamdalah karena acara ini sudah selesai. Alhamdulillah. Kemudian tadi mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon ampun kepada Allah. Kami akhiri acara ini dengan lafal hamdalah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.